Halo Jagaria, salam Jaja Kakak. Setelah video saya yang kemarin, kali ini saya melanjutkan membedah penalaran yang menurut saya keliru di dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku kepada Menteri LHK atas permohonan izin dari PT Alam Subur Indonesia. Saya berharap video ini dapat direspon secara kritis oleh Pemprov atau mungkin juga Pemda Kabupaten Kepulauan Aru supaya kita ada terjadi diskusi yang terbuka sehingga dapat memberikan edukasi hukum kepada publik, terutama masyarakat adat Jarjuir, karena ini menyangkut dengan hak hidup mereka. Kalau kita kembali lihat pada bagian memperhatikan di dalam surat rekomendasi tersebut, ada dicantumkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Ini sebenarnya merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Masalahnya, Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri sampai saat ini masih dalam status inkonstitusional bersyarat. Jadi oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah diperintahkan untuk mengubah dalam masa perubahan itu selama 2 tahun. Jadi oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan supaya pemerintah tidak boleh mengeluarkan atau menerbitkan peraturan pelaksana yang baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, memang PP 23 tahun 2021 ini sudah disahkan oleh pemerintah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. Karena PP 23 ini disahkan bulan Februari, sedangkan UCK itu baru diputuskan inkonstitusional bersyarat pada bulan Desember 2021. Ya, oleh sebab itu, menurut hemat saya, ini kan masih dalam multi tafsir. Ada yang mengatakan bahwa masih berlaku aturan pelaksana dari UCK, tetapi ada juga yang mengatakan belum boleh diberlakukan selama masa perubahan selama 2 tahun ini, karena menurut MK, Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat formil, yang menurut hemat saya sebenarnya kalau cacat formil ya tentu juga berpengaruh pada substansi atau materialnya. Oleh sebab itu saya lebih sependapat dengan beberapa ahli yang mengatakan bahwa baiknya jangan ada dulu aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena dapat berpotensi menjadi dasar hukum yang otoriter. Ya, seperti yang saat ini terjadi. Oleh karena itu, maka harus kembali saja kepada aturan-aturan perizinan yang ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana itu sudah sejalan dengan aturan dasar di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Supaya aturan pelaksana dengan undang-undang yang di atasnya itu sejalan begitu. Ini kan biar sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior, bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain, hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan hukum yang ada di atasnya. Jika kita memakai logika lex superior derogat legi inferior, maka sebenarnya Permen LHK nomor 8 tahun 2021 yang juga ada di dalam surat rekomendasi gubernur itu jangan dulu dipakai. Kan Permen LHK 8 2021 itu kan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Tetapi kalau misalnya Pemprov dan juga Pemda ngotot untuk menjadikan itu sebagai dasar hukum, tetap menurut saya ada ketidakkonsistenan antara
rekomendasi yang dikeluarkan oleh gubernur dengan isi dari permen itu sendiri terkait dengan pelaksanaannya. Misalnya di dalam pasal 1 angka 51 disebutkan di situ tentang pemantau independen dari masyarakat. Yang jadi pertanyaan, masyarakat yang mana yang mau dijadikan sebagai pemantau independen? Sudahkah hal ini dibicarakan dengan masyarakat adat Jarjuir sebagai pemilik hutan? Ya, saya menduga belum. Makanya masyarakat viral protes di sosial media. Lalu bagaimana pula dengan pasal 1 angka 56 dan 58 yang berisi tentang iuran perizinan berusaha hutan, iuran perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pungutan dana reboisasi. Bagaimana mekanismenya? Lalu Pemprov dapat berapa persen, Pemda berapa, dan masyarakat Jarjuir sebagai pemilik hutan itu dapat berapa persen dari iuran dan dana reboisasi ini. Nah, ini kan yang belum jelas, harusnya diperjelas. Kemudian bagaimana dengan website Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau SIPU di dalam pasal 1 angka 65 dan 66 PP nomor 8 2021 tadi. Website ini sebenarnya penting sebagai sarana pencatatan dan pelaporan penatausahaan hasil hutan di Jargaria. Biar ada transparansi, publik menjadi tahu perusahaan ini sebenarnya bergerak di bidang kehutanan, mengelola hasil hutan berupa kayu, ataukah jangan-jangan ini perusahaan tambang. Nah, ini yang belum jelas di masyarakat. Lalu bagaimana juga dengan inventarisasi hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Permen 8 2021 tadi. Kan kalau namanya inventarisasi hutan itu harus melalui survei lapangan. Pertanyaannya, sudahkah survei lapangan itu dilakukan? Apalagi rencana pengelolaan hutan jangka pendek itu kan dilakukan setiap tahun. Apakah masyarakat Jarjuir sebagai pemilik hutan sudah dilibatkan dalam inventarisasi hutan itu? Atau main caplok saja pakai citra satelit atau perangkat digital yang bisa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara langsung? Jadi pemerintah mencaplok sesuka hati begitu. Nah, ini juga harus diperjelas sehingga tidak menimbulkan kericuhan, tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, karena hutan adalah sumber kehidupan mereka. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak mampu dijawab oleh Pemprov atau pemerintah daerah, maka menurut saya wajar masyarakat protes, bahkan bisa juga masyarakat menggugat di PT UN misalnya, terutama mereka yang hutannya terkena dampak langsung dengan perizinan itu. Karena memang sampai saat ini PT Alam Subur Indonesia itu belum jelas lokasi persisnya di Kepulauan Aru itu di hutan mana, melibatkan kampung-kampung mana saja. Nah, ini yang belum jelas. Negara kita kan adalah negara hukum. Segala sesuatu harus berdasarkan pada norma dan asas hukum. Ini kita masih berbicara soal hukum positif. Belum lagi hukum adat yang sampai saat ini masih hidup di masyarakat. Nah, dari norma positif saja, hukum positif saja kita bisa lihat ada beberapa pertentangan-pertentangan dan ketidaksesuaian antara apa yang tertulis dengan apa yang dilaksanakan. Apalagi hukum adat. Nah, di video selanjutnya akan saya jelaskan hubungan antara pentingnya hubungan hukum adat dengan rekomendasi yang dikeluarkan ini. Oleh sebab itu, harapan saya semoga Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru jangan diam saja, segeralah melakukan sesuatu, bahkan boleh dikatakan lakukan protes kepada gubernur. Tapi kalau misalnya kalian diam, menurut saya kalian juga bagian dari kong kali kong ini. Jadi jangan sampai kalian menjual petuanan Jargaria untuk kepentingan politik sesaat. Oke, saya pikir
cukup. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Jeljakaka.